Oke, balik lagi kita di Triboy Channel. Cerita Ojol. Ojol punya cerita. Makin rame. Asik, asik. Oke, kita Nana. Kita udah kedatangan 2 orang tamu dan baru perdana nih Bang di Yes. Triboy Channel kita mendatangkan atau menerima 2 tamu sekaligus. Waduh. Perdana sekali. Berarti luar biasa hari ini ya. Kita luar biasa. Bungkusnya gitu ya. Luar biasa, oke. Tanpa panjang-panjang, judul juga udah ada di thumbnail. Kita langsung aja Bang, perkenalkan diri kalian siapa Bang? Dimulai dari Pak Irul. Oh boleh. Perkenalkan, nama saya Khairul Eka Suara. Saya adalah CEO dari Deligo dan sahabat saya. Saya Fofi Riyadi, saya CTO dari Deligo. CTO Bang ya? Iya. CTO dan OO. COO, Iya. Wois. Operasional dan teknologi. Operasional dan teknologi dari Deligo. Deligo. Yes. Kita udah dengar sendiri kalau tamu kita hari ini adalah orang penting di Deligo gitu ya. Hah? COO dan CTO gitu Yes, loh. Ha? benar. Kapan lagi kita bisa ngobrol dengan para petinggi-petinggi aplikator ya? Ini aplikator Bang ya? Iya. benar. Oke, Bang. Sepakat. Tanpa panjang-panjang lagi nih Bang. Coba jelaskan maksud dan tujuan Abang datang ke Triboy Channel Bang. Oke. Siapa yang mau jelaskan nih? Pak Popi dulu deh. Kayaknya Mr. Popi untuk membuka pembicaraan ini tentang Deligo menarik ini. Silakan. Kalau pertanyaannya maksud dan tujuan kita datang kemari karena kita Diundang. Iya. Karena kita diundang. Perkenalkanlah begitu siapa nih Deligo gitu Iya. sih. Silakan, brother. Apa tujuannya gitu. Apa visi misinya gitu. Oke. untuk Deligo sendiri sepertinya kita sama yang lain, orang pada tahu apa sih itu aplikasi-aplikasi yang berbau dengan jasa layanan gitu kan. Tapi ya jelas kita sifatnya on demand, kita tuh sesuai dengan permintaan. Harapan kita Deligo ini mampu untuk menerima segala permintaan pasar. Menerima segala permintaan pasar. Iya jelas dong, itu harapan kita. Apapun pasar minta, kita kasih, kan gitu istilahnya kan. Benar-benar. Tetapi sementara ini kita berada di 4 layanan. Oke. Jadi Deligo itu sendiri diambil dari kearifan lokal Sumatera Utara. Oke. Deligo itu memiliki 4 jasa layanan. Yang pertama itu ada kereta. Oke. Atau angkutan roda 2. Roda 2 ya. Yes. Berikutnya itu ada antar barang kecil atau paket kecil. Oke. Terus berikutnya juga itu ada merchant atau UMKM lah lebih tepatnya. Makanan gitu ya. Makanan, Oke, iya. siap. Lalu yang keempat itu ada PBOB, yaitu layanan untuk isi pulsa, isi token dan lain sebagainya. Untuk sementara kita bermain di 4 lini itu dulu. Tergantung. Kalau 6 bulan lagi pasar meminta Deligo untuk berkembang, kita siap gitu. Deligo diambil dari kata apa Bang? Gitu loh. Coba dijelaskan dulu dari awal gitu ya. Jadi kalau ditanya apa itu Deligo? Dari mana asal kata Deligo? Jadi sebenarnya hari ini misi kami bukan hanya saya tapi misi kami para pendiri Deligo itu sendiri. Yang pertama, Deligo ini menurut kami sebuah kata yang memiliki ruh, memiliki nyawa. Dan hari ini juga kita sadar walaupun sudah mulai melupakannya bahwasannya ada pernah berjaya suatu kerajaan besar yang dinamakan Kerajaan Delhi. Kerajaan Delhi ya. Yes. Artinya kita mengadopsi atau mengambil nama Delhi itu yang pertama untuk melestarikan secara budaya sebagai ikon Sumatera Utara. Oke. Berikutnya kita gunakan nama Delhi itu seperti yang saya katakan di awal tadi. Kata Delhi ini sesungguhnya memiliki ruh bagi kami, memiliki nyawa yang sampai kapanpun berabad-abad lamanya dia akan tetap ada di telinga masyarakat walaupun seperti yang saya bilang juga sudah mulai dilupakan, kira-kira gitu. Berarti Deligo produk lokal. Produk lokal. Produk Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke. Apa yang spesial dari Deligo gitu loh Bang? Pak Bobi? Kalau untuk spesial, Ya. kita tetap bicaranya itu pada dasarnya di programnya dulu ini. Program teknik pemasaran pendekatan kepada masyarakatnya. Oke. Nah, yang mampu mencapai itu lagi-lagi Pak Irul lagi. Oke, gitu. siap. Jadi begini ya Bang. Kalau ditanya apa yang beda, secara pelayanan kita sama-sama berbasis teknologi.
Tetapi apa yang beda? Hari ini yang membedakan Deligo dengan, kalau kita bilang kompetitor, kita juga belum merasa mereka tidak akan pernah menganggap kami kompetitor karena kita seujung kukunya pun tidak, kira-kira gitu. Karena baru ya. Karena satu, karena baru, yang kedua karena kita sadar betul hari ini kita tidak mau bermusuhan dengan siapapun, tetapi kita ingin membantu mereka. Pasar-pasar yang belum terselesaikan serahkan dengan Deligo, maka Asik. Deligo yang akan, artinya kesejahteraannya bersama gitu, pelayanannya bersama. Baik, apa hal yang membedakan Deligo? Yang pertama sekali, ini bukan produk asing, ini bukan produk orang luar dari Sumatera, ini produk Medan punya. Oke, itu yang pertama kali membedakan. Seperti tadi brandnya sangat lokal. Lalu yang kedua, pendekatan kita secara emosional tentu Bang. Terhadap Para customer. mitra dan customer kita. Artinya hari ini juga kita sudah menyiapkan untuk media publikasi, pendekatan secara visual, pendekatan secara digital, itu kita mengambil kearifan lokal Medan sendiri. Oke? So, ditambah lagi sebenarnya bukan kita menurunkan standar kelas, tidak. Hanya saja hari ini kami mengakui kami jasa yang paling murah. Itu yang membedakan. Artinya kami tidak terlalu mengepres pasar, kami juga tidak terlalu ngepres kira-kira mitra driver kami. Kira-kira gitu. Tapi Oke, murah bukan berarti murahan nih, Pak, Bukan ya? berarti murah. Asik. Kalau Satu lagi itu. belum lagi. Di Deligo Oke. ada namanya Delpasus. Itu yang paling membedakan. Delpasus ya. Iya. Oke, nanti kalau Delpasusnya kita bahas belakangan boleh. Aku Boleh. mau bahas Deligonya dulu masuk. Siap, nih, gitu. siap. Dengan tarif murah gitu loh. Mhm. Itu maksudnya apa, Bang? Oke. Coba dijelasin dulu. Oh, siap. Oke, siap. Baik, servis Deligo. Apa ini ya? Triboy ini ya? Bang, pantah nggak ada pantah? Brand. Enggak boleh. Astaga, Iya. dari silent. Bisa. Nah, kalau untuk tarif mula sendiri itu, Bang, dipersilakan lah, Bang. Ya, boleh Bang, silakan minum, Bang. Silakan minum, Bang. Aku udah mau habis. jadi Iya, aku iya. jelasin dulu atau minum dulu? Minum dulu. Oke. Iya, minum dulu. Izin Bang ya. Iya, Bang, iya betul. Biar enggak apa dia? Enggak ketahan di kerongkongan dia nanti penjelasannya. Ini yang kemarin kopi usus Triboy tadi. Kopi Triboy, Bang. Iya, Cuma iya, ada iya. di Triboy, Bang. Oke, silakan. Rajin-rajin ke Triboy ini. Ini boleh ngerokok nggak sih? Boleh, Bang. Boleh, Bang. Lanjut, Bang. Siap. Lanjut, Pak Mr. Popi. Nah, yang kita maksud dengan tarif murah itu sebenarnya bukan kita melanggar daripada aturan-aturan yang sudah ada gitu ya. Sebenarnya kan kalau untuk tarif sendiri ya sudah diatur oleh pemerintah yang berwenang untuk itu gitu. Nah, kalau untuk tarif murah itu kita lagi-lagi bicara sebenarnya di tarif minimal saja. Agak kuat dikit Bang kata mereka, Bang. Ya, kalau untuk di tarif per kilometer itu kita tetap sama. Kita menyamakan tarif per kilometer kita itu dengan para kompetitor kita yang sudah ada gitu. Kalau kita mau rubah dengan harga lebih murah per kilometer itu namanya kita ngajak perang, tapi perangnya nggak sehat gitu kan gitu. Nah, kita berbicara dia ke tarif minimalnya saja. Contoh kalau misalnya yang saya lihat beberapa tarif minimal itu harganya cukup relatif tinggi gitu. Nah, pemikiran kami kan Makin kecil Bang katanya, Bang. ya pemikiran kami kalau kami bisa sepakat gitu kan, tarif minimal itu sangat berpengaruh dampaknya kepada semua pihak, termasuk drivernya sendiri ataupun customernya juga. Nah, coba kita bayangin tuh jarak tempuh hanya sekitar 2 km atau 2 km ke bawah, yang biasanya orang menggunakan jasa layanan transportasi online, mereka jadi berpikir 2 kali untuk menggunakannya dengan tarif minimal contohnya 10.000. Iya. Jangan gitu kan. Nah, masalahnya bagus orang naik kendaraan konvensional tuh, tinggal kasih goceng sudah bisa pulang pergi. Nah, kalau naik transportasi online sendiri pulang pergi sudah 20.000 Pak. Yeah, Kan gitu. benar. Berarti gimana? Driver kehilangan customer jarak dekatnya. Andaikan pun customer memesan jarak dekat, tarifnya terlalu mahal. Nah, tarif minimal kita sama, tapi tarif per kilometernya mengikuti mereka. Itu yang kita maksud. Dan itu juga sudah diatur regulasinya oleh pemerintah. Artinya kita tidak melanggar suatu aturan apapun yang sudah menjadi regulasi kita. Gitu. Kalau aplikator, kita bahas aplikator lain ini. Oke. Itu bicara di minimal itu di angka 4 km. Waduh, kalau kita Jadi dia maupun kayaknya di bawah 4, harga tetap 4 kilo. Iya. Dengan bagaimana dengan Deligo sendiri gitu loh maksudnya? Sebenarnya tarif minimal kita itu kalau perkiraan kita mengikuti tarif per kilometer mereka itu naiknya di 2,5 km ke atas. Jadi sebenarnya tidak mengganggu. 2,5 km ke atas juga harganya akan mengikuti standar yang ada seperti itu. Kita hanya menyelamatkan jarak-jarak dekatnya saja.
Jadi kalau misalnya tarif kita ke 4 kilometer pun itu harganya sama dengan kompetitor kita, nggak ada beda. Berarti Deligo ambil jarak rendah nih. Iya, jarak rendah. Lebih rendah ya. Iya, jarak ya. Minimum tarifnya Iya, gitu ya. Iya, benar. Sebenarnya hampir rahasia ya harusnya ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa Untuk lah Triboy ya. apa ya? Oke, Iya. Triboy kita serahkan Aman. semua. Berarti di Triboy nih kita bongkar Iya, semua di ya. Triboy kita bongkar. Asik. Apalagi nih gitu loh. Yang bisa menarik dari Deligo gitu. Sebenarnya gini, kalau dibilang Tunggu aku Oke, potong lagi Bang. oke, Dengan monggo. tarif tadi itu kalian ngambil pasar di driver atau di customer nih? Di customer gitu. Jadi gini, yang dimaksud sahabat saya tadi, yang pertama gini Bang. Saya mau pergi dari titik A ke titik B, jaraknya cuman kurang lebih cuma 2 km. Mau ke mall A atau ke mall B gitu kira-kira. Nah, alangkah sayangnya seharusnya driver dapat order dari situ, tetapi mereka memilih jasa layanan offline seperti Betor Rada 3. Kenapa? Karena kalau PP saja naik Betor mungkin bisa menggunakan 1 kali ongkosnya si Transportasi online. online, iya, Ya. transportasi online-nya gitu. Nah, artinya kita tidak mau kehilangan segmen pasar itu. Makanya Deligo menciptakan jarak murah untuk harga murahnya itu dimulai dari jarak dekatnya tadi gitu. Terus kalau Abang tanya apakah kita cuman fokus di situ? Tentu tidak. Untuk hal-hal lain yang sifatnya umum, artinya jaraknya 4 km ke atas atau lebih, itu kita tetap ngikutin regulasi ataupun kompetitor kita, kurang lebih begitu. Aku bicara sistem nih sedikit Oke, aja Bang. boleh. Sedikit aja. Sedikit tapi ya. Sedikit aja. Janji iya. ya. Janji. Oke, boleh. Sedikit aja Silakan. gitu loh. Silakan. Di aplikator lain itu Mm-mm. ketika kita mesennya di sini nih, titik A, Uh-uh. itu yang dapat tuh 1 kiloan loh Bang. Oke. Dengan tarif kalian seperti itu, memungkinkan nggak si driver? Oke. Itu sih. Thank you. Itu sih yang aku mau bahas. Ini sebenarnya luar biasa pertanyaan. Kalau ini pertanyaan cukup memberikan ilmu sebenarnya, karena beberapa kali kita sudah berdiskusi dengan komunitas-komunitas ojol lah kita bilang ya, yang ada, mereka juga menyarankan dan akhirnya Deligo memutuskan untuk menyebar para drivernya dipetakan. Kan sedikit tadi ya kita bahas ya. Iya. Artinya untuk mengantisipasi itu, Deligo akan mensiasatinya dengan menyebar para driver kita. Artinya kita akan buat sebuah mapping. Kira-kira kurang lebihnya begitu. Nah, ini kayaknya berhubungan dengan pasukan dari Pasus tadi nih ya. Iya. Oh gitu tapi ya. Itu nanti kan Oke, gitu. oke, siap. Gitu. Apa nih? Saya yakin itukah Deligo gitu dengan pendatang baru nih aku sebut. Oke, iya benar. Pendatang baru Iya. tidak adanya base order Oke. dengan sistem yang seperti itu gitu. Oke. Memungkinkan nggak? Sekali lagi aku bicara driver nih Yes. gitu. Memungkinkan nggak buat driver gitu? Oke, baik. Saya? Jangan Baik. berantem Bang. Iya, enggak. Karena kawan debat di kantor Iya, kan iya. gitu. Pak Airuli jagonya program soal itu Enggak, soal. Berarti enggak. programnya Pak Iya. Airul sendiri Iya. ya. Oke. Mainkan Pak. Oke. Baik, yang pertama gini, Bang. Apa tadi pertanyaannya? Sebegitu yakinkah Deligo Oke, dengan segitu yakinkah? dengan kecatatan base order tuh nggak ada? Iya. Kalau terlalu yakin tidak, terlalu yakin sekali lagi tidak. Tetapi apakah kami harus meyakini program kami? Tentu. Kami yang punya produk, kami yang menciptakan produk, dan kami yang memasarkan produk. Air Itu- laut asin sendiri katanya. Yes, benar. Betul ya? Artinya kalau kita tidak mengakui keasinan itu siapa lagi? Iya Kira-kira benar, gitu. benar. Tetapi yang harus kita sadarin satu hal, gini loh. Hari ini ada orang-orang yang tujuannya baik, tujuannya mulia, membuatkan sedemikian rupa sistemnya, aplikasinya, agar apa? Agar bisa menjawab keluhan-keluhan kawan-kawan selama ini yang ada di lapangan. Kita ikutin. Walaupun kita sadar tidak semuanya bisa kita turutin. Itu harus digarisbawahin Bang. Tiba-tiba Abang bilang, Bang, permintaan kami kok nggak diturutin dalam Deligo. Artinya kita paham betul. Kita bisa turutin tetapi tidak secara keseluruhan. Tetap, pasti segala sesuatu memiliki konsekuensi dong bagi perusahaan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, seberapa yakinkah kami akan menjalankan ini semua dengan program-program itu? Ya yakin Bang. Karena kalau dibilang siap berdarah, udah berdarahnya sejak lama. Hanya hari ini sudah kita putuskan, kita sudah mulai bermain di publik. Selama ini kita bermain di kandang, artinya kita main dalam kantor, kita cari formulanya, kita atur resepnya, dan hari ini kita sudah mulai tampil di depan publik.
Bukan untuk sebagai pengacau pasar, tetapi kita mau ngambil pasar-pasar yang tertinggal. Asik. Kira-kira gitu. Berarti ingin apa ya? Mencakup nih yang belum dicakup oleh Nice, yang lain-lain. itu tujuan pertama. Oke, Itu siap. tujuan pertama. Artinya gini, saya sampaikan kepada kita semua hari ini, kompetitor, ya oke, kalau Mr. Poppy tadi menganggapnya itu adalah kompetitor, kalau saya, mereka tidak akan anggap kami ini kompetitor sebenarnya, tetapi it's okay lah. Partner Mungkin, ya? iya. Rekan usaha mungkin ya? Iya. Mungkin ya 1 tahun, 2 tahun lagi, mungkin, kan gitu. Tetapi, yang tidak boleh lupa adalah begini, seberapa kuat sih ketahanan Deligo, seberapa kuat sih manpower Deligo, itu kan harus kami sadarin sebagai kelemahan kami. Untuk apa? Untuk agar kami tahu bagaimana kami bisa mencari formulanya, menemukan bahan bakarnya sehingga motor kami, sehingga kendaraan kami bisa mengantarkan sampai di tujuan. Kira-kira begitu. Nah, kalau mereka ingin menumbangkan Deligo, kecil sekali bang, gitu loh, kecil sekali. Mereka pertama punya budget pastinya, mereka punya manpower. Artinya makanya saya bilang kita mau bukan merusak pasar, tetapi kita mau ngambil pasar yang belum terambil oleh mereka. Iya, kurang lebih gitu. Pertanyaan sepele sih bang. Oke. Gitu ya. Nggak takut bang kayak yang lain? Tidur bobok siang. Bobok siang mungkin atau pulang kampung aku bilang gitu. Iya benar. Yang pertama kami tidak akan pernah pulang kampung karena kampung kami ada di Medan. Asik. Oke. Asik. Selesai ya. Asik. Untuk yang pertama. Tapi kalau bobok siang, ya alhamdulillahnya kami hampir tidak pernah tidur ya Pak Poppy ya. Dalam menjalankan program ini hampir tidak pernah tidur kurang lebih. Artinya gini bang, kalau boleh seriusnya, artinya gini. Kami baik para founder, baik para staf dan karyawan sudah siap dengan segala risiko dan kemungkinan yang terjadi. Karena mental yang harus kami bangun pertama kali adalah mental pengusahanya. Oke? Artinya hari ini kalau boleh dibilang kami sudah bakar kapal bang. Sudah bakar. Ini ada skoci naik skoci, ada drum bekas naik drum bekas, kira-kira gitu. Awas tenggelam bang. Artinya apa bang? Satu-satunya cara agar tidak tenggelam, agar kami tidak tersangkut oleh jerami. Kira-kira gitu ya kan. Artinya apa? Artinya apa bang? Kami akan semaksimal mungkin bertahan, bertarung, survive di lapangan walaupun kami harus berdarah-darah. Kalaupun pada akhirnya kami harus tenggelam juga, hilang atau balik kampung lah atau tidur siang, berarti itu sudah ketentuan alam, hanya mereka-mereka saja yang bisa merajai pasar pelayanan di Indonesia ini kira-kira bang. Asik bang. Asik. Artinya gini bang, sudahlah kawan-kawan juga ada sepakat, kita udah berjuang habis-habisan baik secara finansial, pikiran, tenaga, waktu, semua masing-masing punya background. Saya punya lembaga pelatihan, Pak Poppy punya 2 aplikasi juga, ada CEO kami juga punya PT juga, hubungan internasional bahkan, itu semua kami sudahi. Artinya kami tinggalkan dulu, kami fokus di Deligo. Kalaupun itu ternyata semesta tidak mendukung, kami sudah selesai dan berdamai dengan diri kami sendiri. Setidaknya kami pernah tercatat dalam sejarah perjuangan untuk pelayanan masyarakat. Selesai. Aku singkat, pedas nih bang. Berarti siap untuk tidur siang? Gimana bang? Siap juga untuk tidur siang? Siap, harus siap bang. Karena sejak awal kami berbicara membangun Deligo ini, risikonya dulu yang kami bicarakan bang. Kalau enak-enaknya bang, tahun depan kita punya sekian sekian, gampang bang. Maaf nih, jual es batu juga bisa menghayal demikian. Kira-kira gitu bang. Tetapi ini kompleks, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan mitra, berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan nyawa orang juga. Artinya ada setiap kali driver kita membawa penumpang, ada risiko dan kemungkinan yang terjadi, apalagi kono dengan keluarga. So ya kita harus sudah siap dengan risiko dari awal. Tapi bang, kami butuh orang-orang yang percaya dengan wajah-wajah kami ini, support Deligo untuk membuktikan bahwasannya kami bisa survive. Ada lagi nih bang yang mau dijual dari Deligo di session ini? Ya paling nanti kantor, apalagi ya? Bukan. Bukan ya. Ngerti. Nanti kalau mau jual kantor, nih kalau itu bang. Iya. Gitu loh maksudnya. Ada lagi yang mau ditinggikan dari Deligo di sini? Kita punya namanya Delpasus. Ini jaket Delpasus yang sekarang saya pakai, itu ada khusus di sini tulisannya Delpasus. Jadi Delpasus ini sendiri itu sebuah singkatan dari Deligo Pasukan Khusus. Oke. Apa itu Deligo Pasukan Khusus? Nah, kan bang? Ya, bang. Artinya Deligo hari ini membuka peluang dan kesempatan kepada calon mitra driver kami untuk bergabung menjadi 200 orang petarung Deligo. Aku potong dulu boleh bang? Boleh. Kita bahas Delpasusnya nanti aja.
satu step lagi. Oh, siap. Sesuai Boleh. pertanyaan aku nih. Boleh. Udah gak sabar kali Pak Airul nih ya. Iya. Oke. Kayaknya Del Pasos ini apa ya? Apa namanya nih? Kuat sepertinya di sini. Iya, kalau kita bilang itu mungkin krisnya kita lah gitu. Pertanyaan aku terakhir dari Oke. Deligo untuk Siap. Deligo sendiri untuk Siap. secara umum. Seberapa besarkah keyakinan dari Deligo untuk menarik kawan-kawan mitra, kawan-kawan driver dan kawan-kawan customer Oke. untuk menginstal aplikasi Deligo? Oke. Pak Popi? Sebenarnya programnya lebih ke Pak Irul sih. Oke, Cuma kalau baik. kita bicara keyakinan ya Iya, gitu iya, kan. Kalau ada angka 1000% malah kita yakin 1000%. 1000% Bang ya. Dia pada dasarnya seperti ini Bang. Kalah itu sudah pasti. Jadi kita nggak perlu capek-capek mikirin tuh kan. Kalah sudah pasti. Yang perlu kita cari bagaimana menangnya kan seperti itu. Jadi tidak menang bertahan pun jadi Pak Irul ya. Kalau kita bicara yakin, kenapa kita harus yakin? Teman-teman kita baik itu kemitraan ataupun itu pengguna jasa layanan kita ya untuk menggunakan Deligo ini, ya gabung aja dulu. Coba tes berapa nikmatnya Deligo, betapa amannya, murahnya dan mudahnya untuk diakses seperti itu. Tapi kalau lebih spesifik tentang programnya itu tetap Airul juga. Berarti tadi apa yang membuat orang tertarik untuk bergabung dengan keluarga Deligo? Wah, jelaskan Pak Airul, jelaskan. Baik. Untuk bergabung menjadi bagian dari Deligo ya, baik itu pengguna, baik itu driver, baik itu merchant dan lain sebagainya. Baik, yang pertama begini Bang. Yang pertama sekali saya pengen sampaikan adalah Deligo memiliki sebuah sistem yang bisa diakses oleh para mitranya. Tapi nanti kita bahasnya di Del Pasos tuh. Oke, siap. Tapi itu. Yang kedua, transparansi dan keterbukaan kepada mitra itu sudah sejak hari ini kepada mitra-mitra kita yang sudah mulai bergabung sudah kita sampaikan sejak awal Bang. Artinya begini sih Bang. Sederhananya ginilah. Pengen yakin dengan Deligo, pengen percaya dengan Deligo, bagaimana mungkin jika Anda tidak pernah menginstal dan mencobanya dulu gitu. Setelah itu silakan kritik dan komentari kami gitu. Tetapi yang seperti dibilang Pak Popi adalah percaya deh. Gabung aja dulu. Karena apapun penjelasan kami, sepengalamannya kami hari ini beberapa kali di lapangan, mereka semua sudah pesimis, sudah negatif thinking karena senior-senior pendahulu kita duluan gitu Bang. Yang tidur siang itu tadi maksudnya? Yes gitu. Jadi apapun pembenaran dan pembelaan itu semua semata-mata bagi mereka hanya alibi. So satu-satunya bagaimana cara meyakinkannya? Gunakan, nikmatin, buktikan gitu Asik. loh. Tetapi itu pun apapun permintaan, kita bicara satu dulu, driver lah secara umum. Kebijakan yang akan diambil untuk para driver kita harus dilakukan oleh musyawarah karena kita memiliki Del Pasos. Lagi-lagi ke Del Pasos. Lagi-lagi Del Pasos. Yes, benar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk jasa layanan seperti PBOP-nya, hari ini Deligo bisa kita bilang termurah. Dari Cepat juga mungkin. Tercepat. Kita berani garansi sekian detik selesai. Tanpa delay ya, Tanpa delay. Asik. Serius, termurah. Kalau saya boleh buka, karena pasar juga bakal tahu Pak Popi. Saya akan buka. Per transaksi kita cuma ngambil 650 perak flat, selesai. Jadi kalau pulsa 10.000 nih, Oke. kita berapa main nih? di 10.650. Harganya di bawah 11.000 pastinya. Oke, ya, Itu. siap. Oke, itu. Lalu misal apa? Untuk driver, baik yang Del Pasos dan non Del Pasos, kita flat 10%. Oke, potongannya nih ya. Iya. Oke. Untuk merchant, kita flat 10%. Artinya untuk itunya saja kita sudah berani gini Bang. Artinya kami sadar betul kami tidak punya budget iklan yang begitu menggunung gitu loh. Kami kasih aja mereka. Udah. Kalau nanti mau kami ngambil Deligonya, mau ngambil kebijakan, mau ngambil perubahan, kita musyawarah. Melalui apa? Melalui Del Pasos. Selesai. Kita buka forumnya, kita rapat musyawarah untuk mengambil step kebijakan. Selesai. Ya Bang? Siap. Karena Del Pasos itu bukan semata-mata dia cuman tanda tangan biasa, tetapi diikat di bawah naungan hukum, artinya mereka dilindungi oleh hukum. Oke. Oke, itu Del Pasos tadi Iya. ya. Kembali. Yang terakhir Oke. abangku, gini loh. Kapan sih gitu loh? Kapan lagi sih kalau bukan Deligo gitu? Siapa lagi sih kalau bukan Deligo yang dibanggakan di Sumatera Utara? Di Medan khususnya gitu. Kita nggak usah, Sumatera Utara cakupannya terlalu besar. Siapa lagi sih gitu? Kawan-kawan kita yang berjuang lebih dulu dari kita itu sudah bubuk siang. Gitu loh. Seharusnya yang mereka memperjuangkan kearifan lokal, yang seharusnya mereka membuka pemikiran, membuka peluang, kesempatan untuk orang-orang Medan itu sendiri hari ini tidak menjadi pilihan. Kenapa? Kita kalah berdasarkan brand.
Bullshit lah bang, artinya seperti yang aku bilang tadi, semuanya perfeksionis itu bullshit. Tetap ada kekurangan. Tetapi bagaimana pendekatan emosional kita, bagaimana jalinan komunikasi kita, bagaimana setiap kita akan mengambil kebijakan dan langkah, itu akan transparan dan terbuka di dalam Deligo. So apalagi? Lalu siapa lagi kalau bukan Deligo hari ini? Asik. Jadi Sekarang gini deh, aduh bang, nanti apakah abang, tadi ada pertanyaan belum saya jawab. Apakah nanti mitra-mitra Draper hari ini yang sudah ada di aplikasi lain mau bergabung ke Deligo? Harapan kita satu kok bang. Medan punya banyak pengangguran. Singkatnya kalau saya sama Mr. Poppy, bahasa copywritingnya, bahasa jualannya gini. Gak ada kerjaan ribut. Ini ada Deligo dan punya Delpasus, peluang. Lu gak mau ambil gitu loh. Kok gak mau ambil? Mau apa gitu loh. Kan simple. Nah hari ini kawan-kawan, asli putra Sumut, asli putra daerah nih dia kita putra bilang. daerah, ini teman satu SD nih bang. Mulai dari kami berteman mulai dari SD kelas 1 sampai hari ini akhirnya kami bisa menjadi satu gitu. So percaya sama kami, kalau kalian butuh minta bukti, bagaimana bisa membuktikan tanpa adanya terjadi proses? Bullshit dong. Cobain aja dulu berarti ya. Iya, Cobain aja dulu. Gini lah, kita secara logika aja lah, sederhana bang. Ecek-eceknya kalau kita bilang bahasa orang kopi, minta mimpi tetapi tidak tidur, gimana gitu? Iya. Kita pengen mimpi tetapi kita tidak melakukan tidur gitu. Oke, pengen Deligo membuktikan kesuksesannya, yuk sama-sama support, selesai. Oke, siap. Oke abangku. Berarti itu tadi Deligonya ya. Iya, Deligonya. Gitu. Sekarang ini minum dulu ya, silakan bang. Merokok ini lagi boleh bang. Iya. Gitu. Siap. Kita masuk ke kata gitu loh, sebutan yang kalian banggakan tadi nih. Berkali-kali disebut oleh COO dan CTO-nya gitu loh. Iya. Apa itu Delpasus? Apa keuntungan Delpasus? Terus kita sebut benefit ya. Yes. Benefit. Bisa dijelaskan dulu bang. Pak Popi? Jelaskan saja Pak. Oke, baik. Programnya program Pak Airul semua. Iya. Gitu kan. Iya. Baik. Kita punya namanya Delpasus, Deligo pasukan khusus. Deligo pasukan khusus. Iya. Jangan diserempetin Kopassus, nanti kita kena marah ya Iya, bang. iya. Jadi Deligo pasukan khusus. Deligo hanya kita buka slotnya untuk 200 orang. Tidak lebih, tidak kurang. Itu pertama bang, secara jumlah. Catat bentar bang. Oke. Delpasus 200 orang. 200 orang. Lock. Lock. Oke. Selesai. Ya, selesai. Misal, bagaimana dengan pertumbuhan driver segala macam, silakan masuk di non Delpasus. Delpasus kita lock hanya di 200 orang. Itu kita kunci ya bangku. Baik. Apa keuntungan menjadi bagian dari Delpasus? Kenapa kami harus daftar Delpasus? Kan ada non Delpasus. Oke? So, sahabat-sahabat mitra ojol di Kota Medan, keuntungan pertama menjadi bagian dari Delpasus atau keanggotaan Delpasus. Yang pertama, mereka bukan sekedar driver bang, bukan sebagai sekedar pengendara motor di Deligo bang. Ninja bang? Bukan juga, Power Bukan. Rangers juga bukan. Kurang lebih seperti Ultraman lah. Mereka adalah bagian dari perusahaan, titik. Delpasus merupakan bagian dari perusahaan. Mereka bisa masuk, ibaratnya kalau kita bertamu nih bang, kayak hari ini kami bertamu ke Triboy, tidak hanya sampai di ruang tamu, tetapi bisa mengakses dapur. Jelaskan lebih dalam bang. Oke, baik. Artinya Delpasus memiliki peluang dan kesempatan lebih banyak mendapatkan transparansi perusahaan, baik secara keuangan. Karena apa? Ada nilai-nilai yang kita berikan sebagai apresiasi kepada mitra-mitra kita yang bagian dari Delpasus. Artinya mereka bukan hanya bekerja secara mitra, tetapi mereka juga bekerja untuk diri mereka sendiri bang. Karena apa? Perusahaan ini milik mereka. Jadi sebenarnya kalau saya boleh ngutip kata pendahulu saya, inspirasi saya juga, inspirator saya juga, yaitu foundernya Gojek. Dia pernah bilang, Apa nih, Pak Nadiem Makarim? Pak Nadiem. Oke. Driver itu bekerja untuk dirinya sendiri. Secara prakteknya, I don't know, kita lihat aja masing-masing. Tetapi ketika Anda menjadi bagian dari Delpasus, saya pastikan yang dikatakan oleh saudara Nadiem itu terjadi dan kenyataan di Delpasus. Selesai. Bekerja untuk dirinya Diri sendiri. sendiri. Ya. Lalu bagaimana dengan nasib Delpasus? Apakah ada anak tiri anak kandung di perusahaan kami? Kira-kira kan gitu. Secara factor, secara
Bertarung di lapangan, tidak ada anak kandung ataupun anak tiri. Semuanya kita main real. Aku bahas berarti Oke, nanti tuh Bang. Ini siap. kita bahas Del Pasusnya dulu gitu Oke, loh. Del Pasus, Oke. boleh. Apa syarat bergabung menjadi Del Pasus di Ligo? Pertama, sehat secara jiwa dan rohani pasti, Pak. Kriterianya juga Yes. sekaligus boleh. Oke, boleh. Yang kedua, kalau sepeda motor kita 2015 ke atas Ada juga standarnya. ada. Artinya itu untuk keselamatan Bang, karena nyawa. Oke? Kalau 2015 ke atas berarti di bawah 5 tahun sekarang. Iya. Oke. Yes, kurang lebih gitu. Nah. Artinya usianya 6 tahun lah. 6 tahun dari Udah sekarang. masuk 6 tahun. Oke, terus yang pasti dia punya SIM C ya kan, pajak dan segala macam itu hidup. Oke, itu secara baku sudah nggak bisa diganggukan. Yang kedua, syarat pertamanya adalah bagi mereka yang yakin dan mampu untuk bersama-sama menjadi petarungnya Deligo. Apa itu petarung di Deligo? Petarungnya adalah hari ini sama seperti yang mereka lakukan di tempat-tempat lain. Mereka bangga pakai atribut, mereka bangga kemana-mana mensuarakan perusahaan, mereka bangga menjunjung tinggi citra dan marwah perusahaan, tetapi mereka tidak mendapatkan apresiasi dalam bentuk bagi hasil. Tetapi di Deligo yang namanya Del Pasus, yang mereka bangga, setia, menjaga nama baik perusahaan, ikut menyuarakan pergerakan, perkembangan, pertumbuhan perusahaan, mereka akan dapat apresiasi Bang, bagus. cas dulu Bang biar enggak selek Bang. Oke, siap. Kayaknya tegang kali ya Bang. Oh enggak. Ini kalau udah bahas Aku Del nggak ada Pasus. judges nih. Oh iya Bang, boleh. Kalau udah bahas Del Pasus Bang, kalau Ah. udah ini nggak ada naik turun nih Bang, naik aja Oke, terus oke, nih Bang. siap. Itu siap. Hah? Gabung semua ya. Iya. Aduh, Nanti kita bahas atributnya. Aduh, udah mulai diperhatikan. Balik lagi ke Del Pasus tadi Bang. Ya, Gitu monggo, loh. silakan Bang, silakan. Syaratnya Del Pasus itu apa? Selain yang tadi nih, selain sehat, kereta. Ya dan itu udah lain-lain. clear lah ya. Itu udah Untuk clear. masalah situ udah clear lah ya. Yang pertama mereka registrasi itu dikenakan biaya 265.000. Oke. Sedangkan non Del Pasus tidak. Untuk atribut sendiri kita kasih waktu 1 bulan untuk melengkapinya. Oke. Apa yang mereka dapat? 265.000 itu mereka akan dapatkan 1 buah jaket, lalu ID card berbasis teknologi. Untuk rincinya hanya orang-orang Del Pasus yang akan tahu dan menggunakannya. Artinya itu tidak akan ada di umum. Keuntungan ID card tadi. Bisa untuk belanja, Ya maksudnya Bisa untuk hanya Del pembayaran? Pasus yang mengetahui Iya. apa itu tadi. bukan. Artinya secara teknologi Del Pasus, tapi cara fungsinya itu bisa untuk pembayaran dan lain sebagainya macamnya. Artinya bukan ID card biasa, tetapi mungkin kurang lebih Pak Popi bilang itu seperti ya. Kartu kredit ya. Yang jelasnya semua identitasnya Del Pasus, pergerakan perusahaan dan sistem payment lainnya itu akan menjadi satu di ID. Oke. Asik. Iya. Artinya orang dapur dong, nggak Iya, sampai iya. ruang tamu dong. Iya. Sedep nih mancingnya gitu loh. Yang seharusnya nggak kita kasih kan. Oke. Siap. Boleh. Kecolongan satu kita berada. Oke. Nggak masalah, itu kulitnya saja. Iya, kulitnya saja. Benar-benar. Oke. Itu. Lalu pertama mereka dapat atribut berupa jaket, mereka dapat ID card berbasis saya sih nyebutnya teknologi saja dulu karena Del Pasus yang bakal menikmati, orang lain tidak kan Oke, gitu siap. kan. Oke, yang kedua mereka mendapatkan kekuatan hukum atau bentuk surat yang sudah dinotariskan. Menarik nih Bang gitu. Kalau bahasa Triboy asik gitu loh. ya kan? Siap, asik, gitu loh. asik. Boleh neruskan nggak sih? Sebenarnya boleh. Iya boleh lah Bang. Boleh nggak sih? Gitu ya. Kalau nggak boleh biar pulang nih. Boleh. Kita satu mobil, Pintu Pak. kunci pintu. Oh iya. Ini sebenarnya pertanyaan sedikit serem karena pertanyaan Tribo ini bisa mengundang pertanyaan-pertanyaan lain oleh Iya. orang-orang di luar sana. Bener. Kan gitu kan? Iya. Enggak, Jadi- pertanyaan Triboy biasa aja kan Gidan? Ini dah, Pak. Persepsi mereka mungkin yang bisa berbeda. Iya, persepsi Nah, benar. contohnya ketika bertanya syaratnya apa saja sih? Pak Airul sudah jawab. Setidaknya mereka ada yang namanya uang untuk registrasi sebesar berapa Airul? 265.000. Nah, pertanyaan hari ini. Iya, ini Iya. besoknya nggak tahu Nggak kan gitu. tahu Nah, dong. pertanyaannya gini Pak Airul, ditanyakan sama driver. Nah, aku jadi pertanyaan. Iya. Aku bantu. Bang. Oke, Iya, siap siap. Bang, mantap. Alhamdulillah, dibantu kita coy. Saya punya godam. Oke, sip. 265.000 ini AA. banyak mereka yang bertanya, Delego ini jual jaket nggak sih gitu? Oke, siap. Kalau dianalogikannya 265.000 itu adalah untuk jual jaket, untuk ngurus sebuah surat perjanjian kontraknya saja di notaris itu sudah 355.000. Artinya itu sudah terjadi minus, brother. Minus dong. Oke, anggaplah udah gini, itu kan support perusahaan, iya, siap. Lalu bagaimana dengan sistem teknologi yang kita buatkan itu? Apakah itu harganya mungkin 10.000, 5.000? Oke? Artinya gini lah,
Kalau seperti saya paham maksud Pak Popi ini bagaimana kalau masyarakat tuh berpikir begitu-gitu gitu Iya, kan. masyarakat. Silakan. kalian jual Artinya gini. jaket. Oh iya. Nih, sahabat-sahabatku, Triboy. Iya, siap. Terkhusus untuk sahabat-sahabat atau teman? Kedan. Kedannya Triboy. Kedan Triboy. Nih ya. Ada 10 orang kita di warung kopi. 10 orang itu hanya satu yang tertarik oleh programnya Delpasus. Satu itulah petarung sesungguhnya yang saya cari. Selesai. Saya nggak akan hiraukan, saya nggak akan kecewa, saya nggak akan sakit hati, saya nggak akan terusik, terganggu oleh yang 9 orang. Selesai. Kan saya bilang, saya sudah damai dengan diri saya sendiri, udah berdamai. Artinya ada 10 orang nih kita ngobrol, ada 2 orang ngobrol. Pak Popi paham? Enggak, Pak Popi nggak paham. Saudaraku paham dengan Delpasus. Saudaraku gabung. Nggak peduli saya dengan. Karena bukan komentarnya saudara Popi yang akan membesarkan perusahaan saya, tapi kerja kerasnya brother lah yang bakal membesarkan Delpasus itu. Selesai udah. Kalau dulu senior-senior kita berpikirnya begitu, ya udah dulu sorry kita sebut nggak apa-apa senior kita kan Senior, juga. iya. Kalau gitu Gojek juga cuma ada di Jakput atau Jaksel gitu loh, nggak akan ada di Indonesia. Udah selesai. Aku makin asik nih, Bang. Aduh, Iya kan? ini dia kenapa Aku anjir? makin asik gitu. Aduh, Kedan tolong. Tadi kita bilang tuh, aku mau bahas sih sebenarnya. Apa itu sih apa Oke. tadi? Hukum tuh ya, badan apa? Iya, apa? legalitas. Legalitas Yes. dari Delpasus Yes, gitu. yes. Sekalian aja sih Iya, barengan iya, gitu. iya, iya. Delpasus mendapatkan ID card yang berbasis teknologi. Teknologi. Oke, asik. Yes, benar. Mendapatkan jaket, Yes. benar, jaket. atribut ya Iya. kita bilang. Mendapatkan legalitas hukum Yes. dari Deligo. Dari gitu. Deligo. Itu syarat Antara pihak Delpasus dengan Deligo. Deligo. Artinya kan yang mengikat kontrak satu perusahaan, satunya adalah Delpasus. Oke, siap. Oke. Yang itu tadi syarat. Iya. Ini yang penting nih. Selain itu apa yang mereka dapat? Benefit loh, Bang. Oke, siap. Gitu loh, Dia, benefit. Ini sebenarnya rahasia, Ini rahasia. tapi kayaknya harus Harus. dibicarakan gitu ya. Ini rahasia yang harus kami sampaikan. Kan gitu kira-kira. Aku Karena cuma Triboy yang cuma bertanya. nanya loh, Bang, gitu. Iya, boleh. Bukan bongkar ya? Boleh. Enggak, sebenarnya saya sanksi nih Pak Irul. Ah. Kalau Pak Irul kasih tahu, Triboy masuk Delpasus. Selagi Bahaya slot masih ada, silakan. Dan ingat bisa bekerja secara tim. Oke. Makanya aku pengen cari tahu dulu apa itu Delpasus Oke, gitu loh. Baik, gini Bang. Seperti yang saya sudah bahas atau singgung di pembicaraan kita yang sebelumnya tadi, bahwasannya seperti yang dikatakan oleh senior kita, Abang dan Nadim lah kira-kira gitu, driver itu bekerja untuk dirinya. Maka kami jawab, oke Abang Da, kita buktikan itu akan terjadi di Deligo. Selesai? Dengan cara apa? Dengan cara mereka adalah Delpasus. Mereka berjuang. Mereka membesarkan nama perusahaan ke sana ke sini menggunakan brand. Bahkan mereka menjaga citra dan marwah perusahaan. Bangga bahkan menggunakan brandnya si perusahaan. Oke? Clear sampai situ. Tetapi apakah mereka bagian dari perusahaan? Artinya kalau bagian dari perusahaan yang kami maksud adalah mereka menikmati setiap penghasilan keuntungan yang diperoleh oleh si perusahaan. Delpasus tadi. Delpasus tadi. Artinya ada persentasi pembagian hasil yang kami berikan kepada para masing-masing person Delpasus. Bagaimana bunyinya? Silakan datang ke kantor. Itu dia. Harus datang ke kantor Harus dong. datang ke kantor, Bang, ya. Yes. Panas ya. Aman. Wah, santai. Ayo makanya kawan-kawan Kedan Triboy support channel ya biar studionya makin asik ya, makin asik. Berarti ada benefit keuntungan dari perusahaan yang didapatkan oleh kawan-kawan Delpasus yang bergabung. Benar. Tapi kami kalau menjabarkannya secara gamblang di sini persepsinya terlalu liar. Terlalu Iya, liar ya. terlalu Abang liar. takut gitu ya. Bukan takut, tetapi terkadang manusia ini tidak bisa Dikontrol. takutnya tidak. Makanya agar kita sama-sama bisa yakin dan bisa bekerja sama. Face to face gitu ya. Datang ke kantor. Asik. Itu dia. Oke, apa tadi kita udah bicara syarat, Yes. benefit Ya. gitu ya. Mhm. Berarti tidak semua mitra Ya, calon driver yang akan bergabung di keluarga Deligo itu disebut Delpasus. tidak. Tidak semua. Tidak. Hanya stuck di angka 200 200 persen. 200 person. Oke. Yes. Berarti yang tidak di angka 200 Mereka non Delpasus. mereka namanya Delpasus. Mereka tetap bekerja sebagaimana mestinya hari ini
draper, ya kan? Artinya tidak ada pembeda di tempat lain yang mereka bekerja, mereka boleh tidak aktif, suka-suka aktif mereka mungkin, atau mereka boleh tidak mengikuti peraturan yang kita sepakati bersama mungkin. Nah, itu tidak ada ketentuan apapun. Berarti dari Del Paso sendiri ada syaratnya dong? Ada dong, Bang. Makanya datang ke kantor. Oke, datang ke kantor ya Kidan ya. Tetapi itu pun artinya begini, syarat yang kita minta. Sebenarnya nih Bang ya, sorry Pak Pop, saya udah nggak sabar, udah kasih aja semua lah, udah kasih aja. Blueprintnya mau nggak perusahaan kami kasih, kami email nih sekarang. Saya email nih ya. Gini. Kita minta draftnya aja. Iya. Gini Bang, Del Pasus itu dapat loh penghasilan dari non Del Pasus. Artinya kalau kalian tidak bisa mensupport mereka, sistem berjalan, tidak bisa kerja secara tim, kasihanlah kawan-kawan yang juga memberikan pemasukan ataupun penghasilan untuk kalian. Itu loh bahasa sederhananya Bang. Artinya mengikat secara hukum kontrak itu bagaimana? Loh, kita udah dikasih kemudahan, kita dikasih nikmat lebih. Ya kerjanya pertama kali bisa kerja secara tim lah, bisa saling berkoordinasi. Kalau nih Bang, misal terjadi kebutuhan inspirasi dari kawan-kawan non Del Pasus bisa mewakili, bisa disampaikan kepada pihak manajemen. Itu yang kita mau. Kalau aku singgung Del Pasus ini seperti aliansi berarti ya. Tetapi kan Kalau aliansi dari mana yang dapat penghasilan dari perusahaan? Iya, kalau cara kerjanya sih. Ini enggak anak, ya sebenarnya gini. Kata kasarnya gini Bang, kami bilang dulu cepu gitu loh. Oke. Coba Iya. Abang Nah, kayaknya bela Del dulu Pasus Del Pasus ini. bukan anak kantor ya? Bukan. Pemilik kantor malah. Pemilik Bang. Bukan mereka itu, makanya saya bilang mereka bagian dari perusahaan, sama seperti saya sebagai CEO itu bagian dari perusahaan. Bang sebelumnya nih Bang, aku orang yang nyuruh Bang ya. Orang yang nyuruh Bang ya. Jadi kalau nanti Abang marah-marah Bang. Iya. Artinya mereka bukan cepu Bang, mereka pemilik perusahaan. Mereka pemilik perusahaan ya. Bagaimana mungkin cepu dapat penghasilan dari perusahaan secara kontrak seumur hidup? Cepu mana? Kalau ada semua saya mau daftar jadi cepu. Berarti Del Pasus seumur hidup. Seumur hidup plus 1 tahun berjalan. Contoh, saya meninggal di bulan 2, tapi kan seharusnya dibagi hasil di bulan 12 contohnya. Sampai bulan 12 itu walaupun saya sudah meninggal, ahli waris akan tetap dapat. Oke, sip. Wah. Mantap. Panas ya. Panas ya. Iya. Aku enggak. Oke, Bang. Berarti di luar angka 200, ya kan? Berarti disebut non Del Pasus. Non Del Pasus. Oke. Kalau lah nih dari pembicaraan kita ini, kedan aku di Triboy gitu loh, menganggap Del Pasus ini wow gitu loh kan, memungkinkan atau apa ya? Ini prospek. Ini prospek kita bahasanya gitu ya. Kalau semua nih kawan-kawan kedan aku ini ingin daftar tiba-tiba jadi Del Pasus, kita lock di 200 orang pertama. Nah, itu dia. Kita bahas ke non Del Pasusnya nih sekarang. Benar. Oke, aku tutup Del Pasus. Del Pasus selesai. Aku rasa kawan-kawan udah kedan-kedan udah paham gitu. Informasi lebih lanjut hubungi di itu Oke, siap. Edit ya. Mana editor? Editor Abang mana? Enggak edit. Ada. Nanti aku suruh juga kalau Nanti kita jualan kok di sini. Slow aja, Bang. Kita kasih jam jualan. Siap. Terus apa keuntungan yang non Del Pasus dapatkan? Selain orderan dan ongkos. Pertama secara gini. Saya jelaskan dulu apa perbedaannya secara penghasilan tadi ya Bang. Yang pertama mereka sama-sama punya target untuk pribadi mereka. Artinya target Bang mau bawa uang berapa ke rumah. Sama seperti hari ini yang dilakukan oleh mitra-mitra draper di perusahaan manapun. Itu yang pertama. Yang kedua artinya tiadapun Del Pasus ya kan, artinya sama rata yang namanya draper tetap harus bekerja. Selesai. Yang kedua, bagaimana dengan nasib mereka yang tidak masuk di dalam non Del Pasus? Tidak ada masalah. Mereka akan bekerja sama seperti hari ini draper pada umumnya. Tidak ada kewajiban yang diharuskan, tidak ada tuntutan apapun. Penghasilan mereka bisa atur sendiri, jam kerja mereka bisa atur sendiri. Artinya bukan berarti wah sekeras itu kah Del Pasus? Tidak juga. Artinya saya sudah bilang Del Pasus itu hari ini sama kok. Teman-teman pakai atribut kesana kemari segala macam menjaga marwah perusahaan, citra perusahaan, tetapi tidak dapat apa-apa. Ya hanya saja di Del Pasus dapat, udah clear. Tetapi yang non Del Pasus juga bukan berarti mereka secara di lapangan itu dianaktirikan. Karena kita sudah sepakati ini bukan tentang anak kandung dan anak tiri. Ini tentang pemilik perusahaan dan tidak. Kalau mau nasibnya seperti kami para founder, para pendiri perusahaan, gabungnya di Del Pasus.
Kalau pengen yang suka hati udahlah untuk sampingan kok nomor 2 ini nomor 3 gitu loh. Ya gabungnya di Non Del Pasus. Berarti benar nih, mereka cuma dapat ongkos dan orderan. Iya benar. Gitu dia. Benar. Kalau nih seandainya Bang, Seandainya, seandainya ini pertanyaan juga nih. Iya, boleh. Habis nih kayaknya. Habis nggak apa-apa Bang. Terus Bang, seandainya Del Pasus tadi aku wow, mereka bilang wow gitu. Iya, siap. Mereka ingin daftar nih tiba-tiba. Dari 3.000 data aktif driver di Kota Medan. Medan untuk satu brand yang Gojeknya sendiri nyentuh di angka 12.000 lebih. Iya, yang aktif Iya juga kan? segitu kan. Oke lah, Oke. kita angka kecil lah. Iya. 5.000 aja lah. Iya. Gitu loh. Pengen Nggak usah 5.000 lah. 1.000. 500. Ada. Oke, siap. Dan mereka nih pengen daftar Siap. di Del Pasus. Oke, siap. Untuk mendapatkan benefit-benefit yang Abang utarakan Siap. tadi gitu loh. Siap. Tiba-tiba stuck di angka 200. Oke. Aku nih pengen daftar, aku tiba-tiba Oke. lengket di angka 201 gitu loh. Oke. Artinya? Pertanyaannya gini. Pertanyaannya? Bagaimana cara Deligo merangkul kawan-kawan Del Pasus ini? Itu loh pertanyaannya. Artinya gini, Bang. Sehingga saya sehingga Aku. aku Iya. nggak telat Iya. untuk daftar. Artinya gitu gini. loh. Apakah orang-orang terdekat dari Deligo Tidak. yang menjadi Del Pasus gitu? Tidak. Loh. Bisa Bang utarakan dulu Bang. Oke, baik. Yang pertama gini, kesempatannya sampai akhir bulan ini. Itu yang pertama. Oke. Hari ini kita masih ada beberapa slot kosong, walaupun tidak full 200-nya. Ya, sudah mulai terisi. Karena kita kemarin, sudah per tanggal 1 kemarin, kita sudah buka sebenarnya. Tetapi kita belum wuru-wuru saja. Oke. Dan hari ini, kita sudah benar-benar publis ke kawan-kawan, baik itu di komunitas, baik itu masyarakat umum yang tidak memiliki pekerjaan seperti yang saya bahas tadi, untuk bergabung di Deligo. Pilihannya ada 2. Del Pasus dan non Del Pasus. Hari ini slot Del Pasus masih ada, tetapi apapun ceritanya, mau yang daftar ribuan orang segala macam, yang kita terima hanya 200 orang pertama. Artinya gini Bang, hidup itu kan siokianya sejatinya adalah kompetisi. Ya toh? Artinya sejak kami lahir juga sudah berkompetisi. Sejak kita lahir sudah berkompetisi. Sejak di bangku SD kami sudah berkompetisi. Dan akhirnya berdua inilah yang survive ke permukaan hari ini. Dan banyak yang lebih survive, ya kan gitu. Yang banyak yang lebih berhasil. Artinya kalau mau kesempatan bagian dari pemilik perusahaan, gabungnya sekarang. Kalau masih banyak mikir segala macam, begini, yuk kita face to face, kita ngobrol. Artinya apa yang kita bicarakan di sini ini, itu juga belum tentu semuanya benar seperti yang saya bicarakan ketika kita bicara empat mata ketika Abang daftar Del Pasus. Karena ada beberapa hal yang tentunya masih kita jaga. Ya kan, kesuciannya, kan gitu, sehingga belum bisa kita publikasi. Tetapi untuk informasi lanjut kita terbuka, kantor kita terbuka baik untuk diskusi gitu. So kesempatannya sekarang. Non Del Pasus Bang, gitu loh. Pertanyaan dari aku nih sebagai yang angka di 201 tadi. Kalau aku gabung di angka 21 yang berarti non Del Pasus, gitu. Seberapa yakin sih Deligo dengan banyaknya orderan nanti di aplikasi ya itu? Baik. Untuk sementara ini kita sebenarnya sudah mempersiapkan beberapa plot lah, beberapa strategi untuk kita bermain di user, bermain di masyarakat. Tetapi istimewanya sampai kita benar-benar grand launching kita belum bisa publikasi itu. Tetapi khusus bagi driver yang sudah mendaftar, kita kasih akses, kita coaching, kita peningkatan SDM-nya sama-sama, semuanya kita coaching Bang. Artinya disitulah bakal kita buka bagaimana dan presentasi kita tentang publik kita, tentang pasar kita, tentang market kita. Tetapi sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat kepada Deligonya, kepada Triboynya sendiri. Artinya itu yang benar-benar saya bilang tadi, itu adalah nyawanya kami bertahan 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun ke depan. Artinya kalaupun ditanya bagaimanapun caranya, ya kalau publikasi ya publikasi kita bilang. Kalau caranya strategi marketing ya strategi marketing. Tetapi bagaimana cara dan trik rumus kira-kira begitu, itu masih kami yang paham. Artinya belum berani kami, bukan berani, ya memang kami takut dah. Itu rahasia dapur banget gitu. Dah kami nggak mau publikasi itulah kurang lebih gitu. Apa Bobi ada mau tambahan? Kayak Bobi dari Pak Bobi. Kopinya bisa tambah nggak? Enggak. Bos, kopi sendiri bos. Oke, gimana Bang? Gimana? Ini tadi pertanyaan dari Bang Triboy ini kan, kalau dia menjadi driver 201. Nah, pertanyaannya berarti Deligo ini menurut programnya Bapak itu, kan saya selaku penyedia sarana saja gitu kan. Nah, Del Pasus ini diseleksi nggak
Atau akan setiap orang yang mendaftar langsung masuk Oke. Delpasus sebagai Oke. program Dari gitu. 1 sampai 200 orang itu begitu daftar bayar langsung Delpasus, atau Oke. kita seleksi gitu. Oke. atau Pertama. ada kan nanti pengurangan dari Delpas itu sendiri. Pertama, ada kriteria dasar saya bilang tadi. Selagi kriteria dasar tadi sudah terpenuhi, bagi saya secara pemilik program tidak masalah. Apalagi ada job desk dan kontrak. Kontraknya mau tahu? Ada, nanti kita kasih. Kontraknya jadi gini bang. Contoh, Mr. Poppy daftar sebagai Delpasus. Aku nggak maksud jawab loh bang. Enggak, Ah, enggak ah, apa-apa. oke, Enggak oke, apa-apa. oke. Ini juga untuk Oh, iya, edukasi iya, publik. oke, ini oke, oke. ini kawan-kawan ya Kedan, ini untuk publik untuk edukasi juga. Artinya bagaimana sih sebenarnya gitu. Mr. Poppy daftar, datang ke saya wawancarai, kan ini ada Kontrak. kontrak. Oke, kita face to face nih bicara kontrak, Bang. Kontrak, saudara Poppy bersedia kerja secara tim dan segala macam. Kalau saudara Poppy menganggap Deligo ini adalah kedua pelarian dari kerjaan utamanya, pasti saudara Poppy sudah akan meninggalkan Delpasus itu sendiri. Itu yang pertama. Kalau saudara Poppy ternyata nih bang, ternyata dia hanya untuk yang penting aku daftar dulu deh, kerjanya terserah entar gitu, oke? Maka di situ apabila dia melakukan pelanggaran atau tidak aktif merugikan kawan-kawan yang lain, ya terpaksa bang kita keluarkan dari keanggotaan Delpasus. Dengan kontrak hukum tadi bagaimana jadinya? Iya. Yang seumur hidup. Lah kan dia dicabut keanggotaannya. Kenapa? Kan ketentuan bagaimana syarat itu bisa aman, ya kan? Bisa nyaman. Jangan dong langgar kesepakatan kita, Bang. Contoh nih, aku jadi karyawannya Triboy. Abang kontrak aku nih selama 6 bulan. Ya kan? Selama 6 bulan ini kerjaanku tidur aja, sedangkan kawan-kawan di sini sibuk, baik itu dari ngurusin studio, editing, publikasi dan segala macam. Aku tidur aja. Abang tetap pertahankan aku jadi bagian dari Triboy. Berarti nggak seumur hidup dong bang namanya? Abang pertahanin dulu nggak aku? Enggak sih bagaimana? Tapi abang bilang aku 6 bulan kerja di Triboy, masa abang keluarin? Maksudnya? Oke. Itu berarti kontrak gitu, bahasanya kan kontrak, tidak seumur hidup. Oke. Berarti aku putus kontrak. Tadi bahasa abang Delpasus itu layanan hukum seumur hidup. Itu Oke. dia nggak Oke, ini bagus nih. Jadi saya sederhanain. Itu. Saya Triboy ini bang. Iya, saya kerja di Triboy seumur hidup. Abang kontraknya seumur hidup. Seumur hidup nih kerja di Triboy. Oke, seumur hidup. Kira-kira 6 bulan saya bekerja, saya rajin nih. Masuk ke bulan ke-7, saya tidur aja di kamar. Saya tidur nih bang, rebahan, makan, tidur. Kawan-kawan kerja nih. Kawan-kawan kerja segala macam. Oh berarti pertanyaan abang tadi, begitu abang melakukan kesalahan gitu. Iya makanya dong. Triboy nggak pernah mengeluarin seumur hidup bang. Itu dia. Itu Artinya dia. gini bang. Artinya gini, ada nggak sih bang driver yang sudah hari ini 5 tahun bertahan tanpa apapun, tanpa permasalahan apapun, dia kena suspend, mungkin itu pelanggaran yang tidak sengaja atau bahkan dia justru jadi korban, ada nggak sih? Ada, kita sudah komunikasi kok dengan orang-orangnya gitu loh. Udah ada dong. Tapi ada nggak sih yang cintanya sampai hari ini bertahan gitu, berjuang menjadi driver, udah ada yang 6 tahun kami ketemu, udah ada yang 7 tahun jadi driver, ya kan? So, mereka dapat apa sih dari perusahaan? Mereka dapat berapa lembar sih persentase dari perusahaan? Artinya selagi abang tidak mencederai perusahaan dan mengkhianatin kawan-kawan abang yang 200 orang tadi, iya toh? Loh, kenapa kami harus keluarkan? Tetapi jika abang mau enaknya saja, abang tidak bekerja tetapi dapat penghasilan dari kawan-kawan, terus abang bilang setiap bulan 12, wih mau beli lebaran nih, mana baju anak-anakku, kan gak lucu bang. Betul. Artinya adalah tentu di semua kenikmatan itu ada tanggung jawab yang harus diemban. Enggak mau bertanggung jawab tapi mau nikmat. Bang, mana mungkin kita bunting anak orang gak bertanggung jawab bang. Intinya gitu loh. Kan? Ini cerita dewasa dong. Artinya bang, yang aku pengen sampaikan adalah segala sesuatu yang kita kasih kelebihan, kita cuma mempertanggungjawabkannya saja. Masa iya mempertanggungjawabkannya saja tidak mau? Makanya lah kita buat tadi kontrak dan ketentuan tadi. Ya boy, masa sih kami bekerja lu enggak? Artinya kan jadi masalah. Ya itu sih yang makanya tadi anggap adanya nanti kecemburuan antara Delpasus dan non Kalau Delpasus. Delpasus tidak boleh ikut campur urusan Delpasus bang. Dia. Karena dia bukan keanggotaannya Delpasus. Yang non Delpasus ya, saya tidak bisa cemburu kepada saudara Poppy secara penghasilan, secara kerja, secara bagi hasil per 12 bulannya. Kenapa saudara Poppy memilih jadi Delpasus bukan non Delpasus? Oke siap. Iya dong. Terus saya dan saudara Poppy misal sama-sama Delpasus, saya aja yang kerja, saudara Poppy enggak.
Artinya perusahaan sebodoh apakah yang akan mempertahankan orang seperti itu, daripada itu terjadi di pertengahan, kita pahit di depan. Bos, kita kasih persentase sekian, keuntungannya sekian, benefitnya sekian, tanggung jawabnya ini. Kita sepakat, kita bawa kontrak hukum. Apabila saudara melanggar kontrak hukumnya, maka ini akan kita cabut keanggotaannya dan kita lelang tuh. Masih ada ribuan non Delpasus yang ingin bergabung ke Delpasus. Selesai, Bang. Oke, siap Kidan. Itu Oke. tadi Delpasus ya. Delpasus. Nah, jadi Iya. kalau kalian tertarik gitu dan Yes. ingin tahu apa itu Delpasus, silakan datang ke kantor Deligo di mana, Bang? Oke, Jalan Bahagia. Jalan Kantor Bahagia. kita tepatnya di Jalan Bahagia. Dia di Komplek The Fortune, nomornya nomor 11. 11, nomor 11. Komplek The Fortune nomor 11, Oke. Jalan Bahagia. Kamera Pak Popi ini, kamera saya Oh, itu. oke sih, makasih. Di Ah. Google Map pun juga nampak. Nampak Tinggal ya. ketik aja Deligo nanti muncul juga. Iya. Oke, siap. Target pendek Deligo, Bang. Nah, kalau target pendek pertama, 3 bulan ini kita akan membangun user lebih luas. Artinya saya tadi udah singgung, sistem pemetaannya lebih diperkuatkan lagi. Yang kedua, kita akan bentuk developer sistem basis berdasarkan pemetaan tadi. Oke. Yang kedua, tentunya kita bertahan dalam waktu dekat nih. Tapi kalau agak menengah gitu kira-kira. Oke. Itu tadi pendek. Iya, agak Sekarang menengah. panjangnya, Bang. Kalau panjangnya yang pertama, kita ingin jadi raksasa, Bang. Kita nggak mau produk Sumatera Utara stuck, artinya kita cuman gini-gini aja. Tapi kita mau buktiin, seperti yang aku bilang sama abang, kita sudah bakar kapal, kita sudah habis-habisan hari ini mengeluarkan seluruh energi pemikiran. Ya, kalau diizinkan oleh semesta kita bertarung di lapangan, kita bakal fight dan kita bakal menjadi raksasa. Siapa yang menikmati bukan hanya para pendiri perusahaan, tetapi orang-orang Medan sendiri yang nikmati, Bang. Kira-kira gitu, Bang. Asik, iya Bang. Betul. Coba aku rasa itu ya. Nah, terakhir nih Bang. Harapan Deligo, tanggapan dan harapan Deligo di dunia perojolan saat ini dan ke depannya. Yes. Gitu loh. Oke. Terakhir nih, penutup Bang. Nggak banyak-banyak Mr. lagi Bang. Popi dulu. Nah, kalau harapannya nih sih ya. Kalau saya yang menyinggung soal sarananya seperti itu. Harapannya kita Pak Bobi lembut ya. kira-kira seperti itu. Pak Popi lebih syadu memang orangnya. Bisa Bang. ada ya. Ya. Kalau aku perempuan aku jatuh cinta sama dia. Tapi masih jomblo, santai aja, Bang. Atau mau saya jodohin? Promosi nih. Iya. Nah, harapannya kita ke penyedia sarananya itu sebenarnya simple sih. Kalau background, saya juga backgroundnya dulu driver ojol, Bang. Nah, sebagai driver ojol juga kita pasti dulunya punya keluhan-keluhan dong kan gitu. Ya. Harapan saya sebagai penyedia sarannya, kita mampu menyelesaikan masalah atas semua keluhan mereka. Setidaknya walaupun kita tidak mampu full, tapi kita mengusahakannya untuk itu, seperti itu. Nah, harapan saya itu tadi. Jadi harapan kita adalah solusi dari setiap masalah yang ada, maupun itu di user kita ataupun di kemitraan kita. Seperti warna jaket gitu. Seperti warna jaket gitu. Seperti warna jaket. Iya. Gitu dia. Iya. Buat itu tadi Bang ya. Iya. Oke, ini tadi pertanyaan dia nih kita singgung sedikit Bang. Warna jaket dari Deligo itu kombinasi nih gitu loh. Ya, sebenarnya sih Bang, kalau masalah warna, apapun warna itu nggak penting Bang. Yang penting bersatunya di Deligo, dah itu aja lah. Gitu ya. Jadi gini aja, Bang. Apa tuh Apapun lagi? masalahnya kan kita harus tetap berdoa. Iya. Apapun kondisi hari ini, udah. Artinya ini tapi terlalu naif kalau kita bicarakan di sini. Kawan-kawan, daripada menghakimi dan menghujat tempat Anda diberi makan, kalau sudah nggak betah, katakan nggak betah dan bergabung ke Deligo. Selesai kan dong? Udah, Iya, oke, iya, fair iya, kan? iya, iya. Fair. Artinya ngapain disibuk-sibuk, ini nggak enak, tapi tetap. So, kita emang ada masalah kan? Enggak. Ayo kita coba. Malah tahu kita nyaman, ya kan? Iya kan? iya. Tapi gini yang aku pengen sampaikan kepada kita semua, kepada apa sebutan Kedan kita semua, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, artinya kami tidak terfokus hanya kepada driver ojol. Medan ini persentase penganggurannya juga cukup lumayan. So, saya sudah katakan di awal, ada kerjaan, gak mau diambil. Gak ada kerjaan, ribut, ujung-ujungnya maling. So, ayo, kita akan sama-sama tingkatkan kompetensi kita akan sama-sama tingkatkan sumber daya manusianya, kita akan sama-sama tempah bagaimana kita hari ini untuk kita perbaiki di masa depan. Itu ada. Bang, sekarang gini, saya dan Mr. Popi ini kalau saya bilang masih cukup muda gitu loh. Artinya kami tidak akan berpuas diri dengan yang hari ini kami lakukan. Kami akan tetap mengupgrade diri kami akan tetap meningkatkan kualitas hidup kami agar apa? Kita bisa sama-sama fight gitu loh.
artinya hari ini bukan thank you. Makasih. Artinya kawan-kawan semua, yuk berhenti sudahi jadi komentator. Nikmatin indahnya, serunya jadi pemain. Beneran, Bang. Beneran, Bang. Jadi komentator apa sih, Bang? Sensasi sesaat, tapi jadi pemain kenikmatan seumur hidup. Brother. Iya kan? Kira-kira kurang lebih gitu. Oke lah, Kidan. Prosesnya gitu. Apa lagi? Ada nggak sistem hukuman juga di Deligo? Sebenarnya kalau namanya sistem hukuman, apapun pelanggaran itu harus ada hukumannya, Bang. Kan seperti itu kan. Tapi bagaimana cara kita memberi pelanggaran tadi itu membedakan kita mungkin dengan yang lainnya seperti itu. Dimana mungkin semua pelanggaran mereka akan eksekusi by system. Ataupun mereka menggunakan kecerdasan buatan. Buat sikit. Oke. Ataupun aturan-aturan yang sudah ada gitu. Nah, kita kembali lagi kepada tujuan kita. Tujuan kita adalah mengembalikan fungsi mitra yang sebenarnya. Bagaimana sih cara kita berpartner? Bagaimana cara kita bekerja sama? Driver adalah mitra kita, bukan karyawan perusahaan. Jadi komunikasi harus terjalin dua arah tuh. Tidak bisa atas kemauan satu pihak gitu Pak ya. Nah, pada saat ini Pak Hairul dan beberapa dewan direksi yang ada gitu memutuskan bahwasannya setiap pelanggaran kita akan diskusikan langsung kepada orang yang melanggarnya. Mitra sendiri langsung. Iya, jadi dia tidak ada yang namanya Suspend by system. Ya, suspend by system itu tidak akan ada, tapi kita akan tetap detect semua pelanggaran yang ada. Sistem akan membaca setiap pelanggaran yang mereka lakukan, tapi mereka akan kita panggil untuk mendatangi ibaratnya kita konsultasi dulu lah. Konsultasi dulu, kita ngobrol, kan sudah kita sepakatan. Secara pendekatan secara Sidang. Enggak sidang sih, ngobrol. Jatuhnya kita kombur dulu lah gitu karena sebelum. Menurut kami gini Bang, sistem itu mungkin bisa canggih, tapi dia buta. Dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di jalan gitu. Di lapangan dia nggak tahu. Bisa jadi kenapa dia melakukan pelanggaran itu. Bisa jadi karena kendaraannya di kendaraan, ban bocor atau sebagainya, kehabisan bensin, kita juga nggak tahu kan. Yeah. Nah jadi memang kita faktor X lah, kurang lebih begitu. Artinya perusahaan, artinya ini komitmen, ini tonton orang banyak gitu loh. Artinya itu komitmen Deligo sudah kita sepakati sejak awal, segala sesuatunya kita bangun berdasarkan emosional gitu, pendekatan. Tetapi jika orang yang memang bandel itu lagi, ya itulah baru kebijakan kita ambil. Artinya hukuman secara teguran itu juga hukuman gitu loh. Tetapi bagaimana? Merugikan siapa? Itu kita bicarakan dulu. Apakah dia punya alasan? Karena seyogyanya Deligo bukan Tuhan yang bisa menghakimi seseorang. Cocok. Atas lagi. Orang ini kompak, kan nggak ada kompak ya sama aku tuh. Kita ajak kompak. Pindah lah ke Deligo ya. Oke. Kita closing Bang. Oke ya. Nanti kita bahas lagi kalau udah 3 bulan, 6 bulan. Kita. Tapi gini Bang, sedikit aja minta waktu Bang kepada kawan-kawan semua. Kamera 1 Bang. Oke, kamera 1. Terutama untuk Triboy-nya sendiri, kami mengucapkan terima kasih. Ini adalah podcast perdana kami, walaupun mungkin pernah dilakukan podcast sebelumnya, tetapi tidak atas nama Deligo, apalagi diundang oleh Triboy. Dan kawan-kawan kita semua, kalau kami boleh mengajak kedan-kedan semua sama-sama support Triboy. Artinya kapan lagi? Kelemahan orang kita cuma satu, kelemahan orang kita tidak pernah menghargai orang kita sendiri. Itu dia kelemahan. Artinya mulai hari ini, yuk kawan-kawan, di sini semua kita beradu argumen, beradu gagasan, tapi sesungguhnya kita beradu di lapangan. Iya kan? Iya kan, benar. So, silakan datang ke kantor Deligo Abang Das. Kami terbuka kalau mau diskusi, mau ngobrol. Deligo selalu terbuka untuk kedan-kedan Triboy maupun Triboy-nya sendiri. Oke, siap. Siapkan 3 tempat untuk dirpasus Bang ya. Oke, siap. Udah di order ya. Udah di order. Oke, dan itu tadi perbincangan kita dengan para petinggi-petinggi Deligo yang mengatasnamakan dirinya produk lokal. Yes, ya, benar, kan? produk lokal. Rasa nasional. Oke. Kembali kepada kedan-kedan sekalian, positifnya, negatifnya gitu, tanggapan baik atau buruknya itu kita kembalikan kepada kedan-kedan sekalian. Bagi yang berminat ingin bergabung, yuk datang tadi ke Jalan Bahagia di Komplek The Fortune nomor 11 Bang ya. Yes, benar. Oke, siap, lengkap kali aku jualan ya aku. Dan jangan lupa komen, like dan subscribe-nya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cerita ojol. Ojol Ojol punya punya cerita. cerita.